Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Marlum serta rombongan, yang kami hormati Bapak Ustadz Budi, juga teman-teman hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin FPK Kurmi. Tak lupa Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membahas syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin Allahumma amin. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari tuan rumah, acara yang keempat sambutan dari Ketua FPK Kurume, acara yang kelima tausiah dari Bapak Ustadz Budi, acara yang keenam istirahat sekaligus penutup. Mempersingkat waktu, langsung saja menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Alina. Waktu dan tempat saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga nurul Quran yang senantiasa mampu menyinari setiap relung hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, sambutan dari tuan rumah kepada saudara Warisman. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama bisa hadir di sini untuk pengajian kali ini. Alhamdulillah juga kita sudah diberi kesehatan dan diberi waktu untuk bisa berkumpul pengajian di sini. Dan mohon maaf, sangat maaf bila ada kekurangan dan tempat yang kurang lebar sempit begini. Ya, terima kasih buat teman-teman dan Pak Malor Rombongan dan Pak Ustadz yang udah hadir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan dari Ketua FPK Kurmai, Saudara Dedi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Pak Budi dan Pak Marlur beserta rombongan dan teman-teman semua, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini telah memberikan kesempatan, hidayah, dan meringankan jalan untuk melaksanakan pengajian rutin di FPK Kurmai. Yang selanjutnya, sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah yang telah memberikan tempat dan hidangan pada hari ini. Yang kedua yaitu saya mengucapkan pada teman-teman terima kasih masih setia mengikuti acara rutin pengajian FPK Kurmai. Semoga tambah kompak ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk selanjutnya acara yang kelima adalah tausiah Maidul Hasanah yang kami nantikan segala fatwahnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Budi. Kepada Bapak Ustadz Budi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin cuacanya agak kalem ya. Hujan dari pagi tadi. Biar semangat, saya ngulangin salam lagi. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Cepat dapat jodoh. Amin.
Amin. Iya, pojok itu kayaknya juga itu minta ini. Sehat ya, tempat kerjanya juga nyaman, nanti dengan keluarganya selalu rukun dan selalu silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini, dan terutama bagi saya sendiri ini pengalaman pertama bisa hadir di sini di Kurume atas sebetulnya mendadak ya. Jadi kemarin saya diminta oleh Pak Ate untuk menggantikan beliau. Seharusnya yang hadir dan duduk di sini Pak Ate ya, yang biasa mengisi. Seperti kalau mobil itu kan ada ban serep. Nah saya kan ban serep itu biasanya lebih jelek ya dari yang ininya ya. Ya belum tentu Pak. Biasanya. Biasanya ban serep itu. Soalnya eman-eman gitu. Ini udah habis gitu kan. Jadi ya mohon maaf kalau seumpamanya saya membawakan pengajian hari ini kurang bagus, karena seharusnya Pak Ate gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan urusan Pak Ate, istrinya juga cepat sehat. Dan saya dengan Pak Ate tetanggaan, depan-depanan apatonya. Rekan-rekan semuanya yang dimulakan Allah SWT, alhamdulillah pada pagi hari yang menjelang siang hari ini luar biasa ya, yang hadir di sini lebih kurang 100 orang ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Debi ya, Mas Debi ya, Ketua FPK. Alhamdulillah rekan-rekan di sini masih setia untuk hadir dan istiqomah menghadiri pengajian apa namanya nih? Pengajian rutin FPK Kurume. FPK apa ya Pak Marwe? Forum Pengajian Kensuse Kurume. Alhamdulillah. Dan kalau lihat dari penampakannya ini ada yang baru-baru juga nih. Jangan ditanya kapan pulang, Pak. Pulang ya. Mudah-mudahan betah ya dan bisa dibimbing oleh senior-seniornya, senpai-senpainya. Kemarin saya diminta Pak Ahmad Taufik untuk menyampaikan dengan tema Tazkiyatun Nafs dan momentum Ramadan untuk perubahan. Alhamdulillah tadi saudari kita siapa tadi namanya? Karina ya. Alhamdulillah ya, sudah membacakan siapa salah? Arina. Ses Arina. Ya Mbak Arina, terima kasih ya. Alhamdulillah tadi sudah membacakan salah satu atau beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, dan rasanya cocok atau sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu lebih kurang nanti pekan depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah ini kalau untuk saya sendiri pengalaman pertama akan menjalani puasa bukan di tanah air. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah 1 atau 2 kali atau 3 kali, 10 kali. Bro itu jangan ditanya kalau yang dibaca itu. Oh iya. Itu udah memecah rekor itu, Pak. Supir nggak bisa jawab apa-apa nih. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan.
Tadi saudara kita sudah membacakan dari ayat 183 sampai 185 ya, kurang lebih. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu dan semakin solehah. Dan kita semua semakin soleh dan solehah juga. Ya, mungkin saya akan mengulangi tadi yang disampaikan saudari kita. Membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau kita kaji dari kata per kata, ya ayyuha artinya wahai, jadi menyeru. Ya ayyuha alladzi, orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada, agar kalian, asyamu, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, yaitu ahli kitab, la'allakum tattaqun. Ya. Jadi dari petikan ayat yang pertama tadi sangat jelas ya teman-teman semuanya, bahwa yang Allah menyeru kepada orang-orang tertentu ya, bukan semua orang. Yang diseru yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang tidak beriman, dia tentunya tidak akan memenuhi seruan tersebut. Nah, tidak kepada semua manusia seruan itu berlaku. Yaitu seruan apa? Seruan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ternyata tidak hanya diwajibkan kepada kita saja, orang-orang saat ini, tapi Allah SWT menjelaskan bahwa itu adalah kewajiban yang juga diberikan kepada orang-orang sebelum kita, jauh sebelum kita ada. Itu juga kebiasaan orang-orang terdahulu, itu diwajibkan kepada mereka juga. Setelah melakukan ibadah puasa itu, la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di ayat selanjutnya, ayyaman, beberapa hari. Jadi puasa itu hanya disebut Allah Ta'ala hanya beberapa hari. Jadi tidak langsung disebut 1 bulan gitu ya. Berpuasa 1 bulan. Kalau untuk orang-orang yang bukan orang Islam ya, orang-orang non-Muslim, saya pernah beberapa kali bertemu dengan beberapa teman gitu ya. Kamu puasa? Iya, saya puasa. Puasa itu tidak makan dan tidak minum ya. Iya betul. Dari pagi sampai sampai maghrib lah, sampai menjelang terbit tenggelam matahari seharian. Loh, kamu nggak mati? Bingung mereka, ya kan?
Orang nggak makan, nggak minum, nggak takut mati. Ya. Tapi buat kita kaum muslimin sudah terbiasa, sejak kecil dibiasakan puasa, tidak masalah gitu kan. Nah, terus dia makin bingung lagi, berapa lama kamu puasa? 1 bulan. Loh, nggak apa-apa ya, 1 bulan lamanya kamu puasa. Makanya di situ Allah mengisyaratkan ayaman, hanya beberapa hari. Tidak disebut 1 bulan supaya orang-orang kita, orang-orang beriman itu tidak merasa berat bahwa puasa itu hanya beberapa hari. Tidak disebut bulan atau tahun gitu ya. Seperti itu. Jadi puasa itu hanya beberapa hari yang sudah ditentukan dari bulannya, kemudian dari waktunya. Seperti itu. Lalu faman, maka barang siapa yang karena dia minkum di antara mereka maridun, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum, maka baginya yang ganti puasa yang ditinggalkan. Maka baginya mengganti puasa yang ditinggalkan pada min ayamin, pada hari ukhor yang lain. Wa 'alal ladzina, dan orang-orang yang yutiqunahu, mereka berat menjalankannya, fidyah, ta'amun, memberi makan, miskinin, seorang miskin. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang mengerjakan khairon, kebaikan, fahuwa, maka dia khairun, lebih baik, lahu, baginya. Dan bahwaan tasumu, dan bahwa kalian berpuasa, khairul lakum, lebih baik baginya, in kuntum ta'lamun. Jadi tadi Allah SWT selain memberikan keterangan supaya kita tidak merasa berat bahwa puasa itu hanya beberapa hari saja, meskipun harinya sebetulnya 1 bulan, tapi disebutkannya hanya beberapa hari. Kemudian untuk yang mempunyai uzur, misalkan tadi sakit, kemudian dalam perjalanan, Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa tetapi menggantinya di lain hari. Kemudian selain itu, bagi yang tidak mampu, misalkan sakit parah atau ibu hamil atau menyusui, Allah SWT juga memberikan keringanan dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin selama waktu puasa yang ditinggalkannya itu. Tetapi jika mereka mampu melaksanakan puasa, tentu itu lebih baik bagi mereka. Nah, itu mungkin tadi terjemahan dari ayat yang kita baca bersama. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita jalankan. Kurang lebih mungkin tanggal 6 atau tanggal 7 ya Pak Maruf, kita belum tahu, nanti kita menunggu pengumuman resmi dari masjid atau dari mana biasanya? Japan Islamic Center. Nah, dari Japan Islamic Center, kapan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, sahabat-sahabat yang lain, tadi untuk saya akan mengkaitkan bahasan kita dengan tema yang tadi diminta oleh Pak Ate untuk disampaikan, yaitu mengenai tazkiyatun nafs. Nah, teman-teman sekalian, ibadah puasa ini terkait sekali dengan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, ya. Yaitu kita harus mengenal sifat-sifat kita sebagai manusia, sifatul insan. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh sifat manusia apa saja? Iri, satu. Kemudian yang kedua, ada contoh-contoh?
dengki, apa lagi? Malas, egois, sombong, Kikir pak. kikir, Sabar. Sifat manusia itu ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita itu cenderung kepada kebaikan dan kepada keburukan, tergantung mana yang lebih kuat. Tapi pada dasarnya secara fitrah kita akan cenderung kepada kebaikan. Nah, agar selalu istiqomah dalam kebaikan, kita harus selalu melaksanakan tazkiyatun nafs, mulai dari sabar, syukur, kemudian kasih sayang, pemaaf, taubat, dan seterusnya. Dan juga kita harus menghindarkan sifat-sifat buruk atau hal-hal yang mendorong kepada kejahatan, seperti tadi sifat tergesa-gesa, kemudian kikir, sombong, berbuat zalim, bodoh, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bisa istiqomah tadi melaksanakan tazkiyatun nafs, insyaallah kita akan mengalami akan mendapatkan keberhasilan. Sebaliknya kalau kita banyak menjalankan keburukan, kita akan mendapatkan kegagalan dalam hidup. Jadi kesuksesan dan kegagalan yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Kesuksesan dalam hidup berarti kita mendapatkan keberkahan, keluarga sehat, gitu kan? Kemudian kita menjalankan amal-amal kebaikan. Kegagalan dalam hidup berarti kita hidupnya tidak berkah, kemudian selalu resah dan gelisah, begitu. Dan akhirnya Allah akan memberikan berbagai macam mungkin ujian kepada kita nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian atau mau'izah hasanah dari Bapak Ustadz Budi. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa menjaga diri kita, melatih diri kita, di antaranya kita melatih sabar, syukur, bertobat, dan juga kita bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang sifat buruk yang telah diuraikan oleh Bapak Ustadz tadi. Semoga mau'izah hasanah tadi bisa menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara selanjutnya, yaitu penutup, dilanjutkan dengan istirahat dan sholat berjamaah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tutup pengajian pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan lagi nih. Di kandangnya kok. Biar rumit sama ada. Selesai supir. Kapan dah? Turun. Enggak apa-apa, tuan rumah serahkan pada Bapak. Silakan enggak apa-apa. Kita ini namanya kan asarnya masih lama. Nanti asar itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la sholata illa Allah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu
Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.